Selamat siang, Sir Wisnu. Perkenalkan, nama saya Grace Fiona Kasmita dengan NIM 191900054 dari kelas 5 PHP 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester mata kuliah teknik supervisi. Selamat siang, Sir Wisnu dan semuanya. Perkenalkan, saya Dewianti Surya Pratiwi dengan NIM 1919055 dari kelas 5 PHP 3. Perkenalkan, nama saya Yohana Magdalena dengan NIM 1919056 dari kelas 5 PHP 3. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan menyelesaikan permasalahan tentang staf menjalin hubungan asmara sesama staf di divisi yang membuat risih sesama karyawan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan yang kami pilih untuk menyelesaikan kasus ini. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gaya kepemimpinan. Setiap kelompok atau tim pasti memiliki seseorang pemimpin yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas kelompok tersebut. Dan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan, pasti selalu ada masalah yang timbul. Disinilah peran pemimpin dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing, yang berbeda satu sama lainnya. Namun tujuannya tetap sama, yaitu untuk kebaikan seluruh anggota kelompoknya. Gaya kepemimpinan adalah gaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemimpin di perusahaan atau organisasinya untuk mengambil setiap keputusan terhadap seluruh aktivitas dan permasalahan-permasalahan yang timbul. Terdapat banyak jenis gaya kepemimpinan, namun yang paling sering dijumpai itu ada 4. Yang pertama, gaya kepemimpinan otokratis. Yang kedua, gaya kepemimpinan birokratis. Yang ketiga, gaya kepemimpinan demokratis. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan laissez-faire. Dari 4 gaya kepemimpinan yang ada, yaitu otokratis, birokratis, demokratis, dan laissez-faire, gaya kepemimpinan yang kami pilih yaitu gaya kepemimpinan birokratis, di mana kami sebagai supervisor mengelola seluruh aktivitas karyawan by the book atau bergantung kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Alasan kami memilih gaya kepemimpinan birokratis yaitu perusahaan kami memiliki aturan tertulis bahwa sesama pegawai di divisi yang sama tidak diperkenankan untuk menjalin hubungan. Tujuannya agar karyawan dapat lebih fokus dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Karena hal tersebut, kami memberikan sanksi kepada karyawan terkait. Untuk lebih lengkapnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Grace dan juga Yohana. Terima kasih. Di setiap organisasi seringkali timbul banyak permasalahan, diantaranya seperti permasalahan terkait relasi antar sesama karyawan. Salah satunya seperti hubungan asmara antar karyawan. Hal tersebut juga memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Untuk sisi positifnya menjadi lebih semangat bekerja dan tepat waktu datang ke kantor. Sedangkan sisi negatifnya dapat membuat risih sesama karyawan dan menjadi terganggu karena tidak fokus. Di sini saya ingin menjelaskan apa yang harus dilakukan jika terjadi permasalahan tersebut di perusahaan kami, yaitu saya sebagai supervisor memanggil dan menegur karyawan yang bersangkutan ke ruangan dan mengingatkan kembali kepada karyawan tersebut untuk memahami dan mengikuti kebijakan perusahaan bahwa ada larangan memiliki hubungan asmara di sesama divisi. Terkadang masih ada karyawan yang melanggar kebijakan perusahaan. Kemudian menjelaskan bahwa sebagai karyawan harus sopan dan bersikap profesional. Jangan sampai hubungan asmara mempengaruhi kualitas dan efisiensi. Selanjutnya, memberitahu jika ingin menjalin asmara seperti bermesraan hanya boleh di luar kantor. Jika sudah di dalam kantor, utamakan pekerjaan dan sebisa mungkin menjaga jarak agar tidak membuat risih dengan karyawan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Grace mengenai solusi dan penyelesaiannya. Terima kasih.
Di video kali ini, saya akan memberikan pendapat saya dari sisi sebagai supervisor mengenai solusi dan penyelesaian dari staf yang menjalin hubungan asmara di sesama divisi yang membuat risih sesama karyawan. Solusi yang pertama saya lakukan adalah saya akan memanggil, berbicara dengan kedua karyawan tersebut, dan memberikan peringatan secara lisan bahwa tidak diperkenankan bagi sesama karyawan untuk menjalin hubungan di area kantor. Peringatan lisan yang saya berikan berfungsi agar karyawan dapat lebih disiplin dan memperbaiki kinerja saat bekerja. Namun, jika peringatan lisan yang saya berikan tetap diabaikan dan tidak menghasilkan perubahan yang signifikan, maka saya akan memberikan surat peringatan pertama yang dapat berguna untuk bahan evaluasi, sehingga karyawan dapat memperbaiki perilaku dan memperpanjang masa kerjanya di perusahaan, dan agar karyawan tersebut tidak dipecat nantinya. Saya juga akan memberikan saran agar karyawan dapat memperbaiki kesalahannya dan menjadi motivasi. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang sopan namun tegas agar karyawan yang saya berikan surat peringatan tidak merasa terintimidasi atau bahkan mendapat ancaman. Selanjutnya, jika surat peringatan pertama tetap masih diabaikan, saya akan memberikan surat peringatan kedua yang berisi teguran dan sanksi yang berupa pemindahan divisi dari salah satu di antara kedua karyawan tersebut agar bisa lebih profesional, yaitu dengan tidak membawa hubungan asmara ke tempat kerja karena dapat mengganggu dan membuat rekan kerja mereka yang lain merasa risih. Dan yang terakhir, jika sudah diberikan surat peringatan kedua namun masih tetap bertemu atau bahkan berpacaran saat masih berada di area kantor, saya akan memberikan surat peringatan ketiga berupa surat pemutusan hubungan kerja atau bahasa lainnya dipecat. Surat peringatan yang ketiga ini dibuat dan diberikan apabila salah satu karyawan atau bahkan keduanya melakukan kesalahan yang sangat fatal, atau jika sudah mendapat laporan dari sesama rekan kerja mengenai masalah yang sama berkali-kali yang dapat merugikan bagi perusahaan. Berikut adalah kesimpulan untuk keseluruhan pembahasan kami. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Namun tujuannya tetap sama, yaitu untuk kebaikan seluruh anggotanya. Pada kasus kali ini, kami menggunakan gaya kepemimpinan demokratis atau gaya kepemimpinan yang mengacu pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tindakan yang dilakukan sebagai seorang supervisor yaitu memanggil dan menegur karyawan yang bersangkutan untuk menjelaskan keseluruhan permasalahan yang terjadi. Lalu, supervisor akan memberikan sanksi karena telah melanggar peraturan perusahaan. Sanksi yang diberikan bertahap, mulai dari teguran lisan, surat peringatan, pemindahan divisi, dan yang paling parah adalah pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, saran agar permasalahan seperti ini tidak timbul lagi, yaitu sebagai seorang karyawan harus bisa membedakan urusan pribadi dan urusan pekerjaan. Apabila sedang berada di lingkungan pekerjaan, sebaiknya tetap bersikap profesional sekalipun dengan karyawan yang memiliki hubungan spesial satu sama lain. Jangan melibatkan urusan pribadi ke urusan pekerjaan. Begitu pula sebaliknya, jangan melibatkan urusan pekerjaan ke urusan pribadi. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau bahkan kata-kata yang kurang dimengerti saat kami menjelaskan. Sekian, terima kasih.